tempat di mana pelaku ini jatuh itu ada DNA daripada pelaku. Menunggu. Untuk menyimpulkan dari keterangan ahli, saya akan jelaskan secara sederhana supaya mudah untuk dimengerti oleh rekan-rekan sekalian terhadap keidentikan dari beberapa alat bukti, dari keterangan ahli dari multidisiplin ilmu yang saya perlu jelaskan secara pelan-pelan. Yang pertama, bahwa kejadian ini diawali adanya peristiwa awal di mana korban bersama rekannya sesama pegawai imigrasi ya ini menjemput dua orang yang ada di apartemen itu ya atas nama Hendar dan juga Kim Daljong. Ya, kemudian mereka ke tempat hiburan malam. Ya. Kemudian terjadi keributan di tempat hiburan malam itu, minum-minum dan lain sebagainya, ya, tetapi keributan itu bukan dengan korban, tetapi dengan rekan yang lain, ya, atas nama Hendar. Di tempat hiburan itulah pelaku Kim Daljong ini sempat memecahkan gelas dan akhirnya tangannya terluka. Kemudian mereka bersama-sama kembali ke apartemen, sempat mengisi bensin dulu, ya. Kemudian saat itu korban sempat satu kali naik, kemudian turun kembali. Nah, yang kedua kali memapah tersangka. Ya, ini terekam oleh CCTV. Nah, tim digital forensik sudah menganalisis itu bahwa pada saat masuk ke sana itu dengan dua orang atas nama korban dan juga tersangka Kim Daljong ini. Itu semua lengkap di CCTV. Nah, kemudian tidak lama dari itu, security menangkap ada keributan di lantai 19. Kemudian terdengar awal adanya pecahan kaca yang jatuh. Baru kemudian disusul suara kemudian. Nah, jadi ini identik dengan keterangan dari fisika forensik menyatakan antara kaca pecah dan korban ini merupakan dua peristiwa yang berbeda. Ya, bisa diterima rekan-rekan ya. Nah, keterangan daripada pelaku ini bahwa yang bersangkutan menyangkal bahwa dia bersama dua orang, bahwa saya sendirian, tidak dengan dua orang. Padahal CCTV berkata tidak, mereka dua orang. Dan saat itu juga terekam pada saat dicoba dibuka oleh security dan juga dari mechanical engineering yang ada di apartemen, terlihat di sana tersangka membawa pisau dan panci air panas. Dan sebelum didobrak, itu sempat ditanya, Fatah mana? Ini kan korban. Dijawab dari dalam, mati katanya. Ini mengindikasikan bahwa dia tahu bahwa Fatah sudah mati. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, kita melakukan olah TKP berkali-kali bersama tim lengkap, fisika forensik, kimia biologi forensik. Kita temukan tanda-tanda di sana ataupun alat bukti. Ya. Yang pertama, ditemukan bercak darah yang melingkar seperti ini. Seperti dari tangan, diduga dari tangan pelaku ini seperti melingkar di tembok. Di seputar sofa juga banyak ceceran darah. Ya. Kemudian juga kaca yang sempat dilempar ini hasil pemeriksaan dari tim laboratorium forensik tidak ada unsur paksaan dilepas, biasa kemudian dilempar. Ya. Kemudian menuju ke balkon, ada pagarnya ini, itu ada tempat jemuran baju juga tertekan ke bawah dan di balkon ada darah dan DNA dari pelaku. Jadi artinya tempat di mana pelaku ini jatuh itu ada DNA daripada pelaku. Ya. Kemudian juga rekan-rekan sekalian, ya, kunci pintu di mana pintu kaca ini sempat dilepas, itu ada DNA daripada pelaku Kim Daljong. Ya, artinya ini sebuah rangkaian kejadian
alat bukti yang kita temukan, termasuk kita temukan DNA campuran di sendal yang ada di seputaran sofa itu, dan di sendal ini adalah sendal daripada korban yang notabene baru ketemu hari itu, tapi di sendal itu di atasnya ada DNA daripada pelaku juga. Kemudian rekan-rekan sekalian, dari kedokteran forensik tadi sudah jelaskan ada kekerasan akibat benda tumpul, dan bahkan keterangan dari dokter ada kepala ini yang justru mendatangi benda keras. Ya, kemudian juga rekan-rekan sekalian, ya, di sini keidentikannya dari digital forensik sudah kami jelaskan tadi. Rangkaian kegiatan terlihat sekali, tapi disangkal oleh pelaku. Berarti dilihat di sini bahwa yang bersangkutan ini adalah berbohong. Ditambah lagi dari tes lie detector ataupun poligraf, ya, dengan metode Global Diagnostic Evaluation Value, ya, terdiri ada pertanyaan-pertanyaan, apakah kamu menjatuhkan fatah, ini korban, apakah kamu menjatuhkan fatah di apartemen, apakah kamu menjatuhkan fatah saat kejadian, semua dijawab tidak. Tetapi dari jawaban tersebut menunjukkan bahwa terperiksa ini berbohong. Deception indicated, ya. Kemudian dari psikologi forensik juga hasil pemeriksaan bahwa di sini seperti disampaikan oleh beliau tadi mengindikasikan adalah adanya kegiatan agresif akibat minum alkohol dan lain sebagainya. Termasuk dari sisi korban sudah dianalisis bahwa korban ataupun kepribadian fatah ataupun korban tidak terindikasi untuk melakukan bunuh diri. Ya, ini sudah dari sisi pelaku maupun korban sudah dianalisis oleh psikologi forensik. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, dari keidentikan beberapa alat bukti ini dengan multidisiplin ilmu menyatakan bahwa meninggalnya Trifata Firdaus akibat dibunuh oleh tersangka Kim Dal Jong. Kemudian ini berdasarkan scientific crime investigation, ya, kemudian dari kolaborasi interprofesi ini bersama juga dengan pemeriksaan oleh penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, ya, ini merupakan perbuatan melawan hukum terkait dengan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka Kim Dal Jong, warga negara Korea Selatan. Saya kira demikian penjelasan singkat kami. Ya, silakan kalau ada pertanyaan kami persilakan dari rekan-rekan. Demikian rekan-rekan yang disampaikan oleh Bapak Direktur. Mungkin ada pertanyaan, silakan Mas Thomas. Selamat siang Pak Dir, Pak Kabit, dan yang lainnya. Saya Thomas dari Kumbaran ingin tanya, tadi kan sempat di-mention ada berkas perkara yang sudah P21, itu mungkin boleh diperjelas itu terkait perkara apa yang dijeratkan ke si WN Korea ini. Terus kan kita tadi udah disimpulkan adalah pembunuhan ya. Nah itu motif mereka ya, motif si WNA Korea ini membunuh ini apa ya gitu. Dan sequence di dalam setelah diantar ke kamar itu bisa akhirnya dibunuh itu karena apa gitu? Apakah karena cekcoknya karena apa gitu? Itu mungkin itu bisa diperjelas sedikit gitu. Terima kasih. Baik, satu dulu ya, 2 pertanyaan terkait dengan Ibu. Silakan kepada Bapak Direktur. Baik rekan-rekan sekalian, bahwa proses penyidikan kami ini sifatnya berkesinambungan. Kita terus mengembangkan kasus ini. Dalam proses penemuan unsur, kita temukan mens rea dan actus reus. Sedangkan motif ini kan tidak harus masuk dalam penerapan pasal. Tetapi sedang pendalaman selama ini oleh tim Apsifor ke depan, termasuk pendalaman dari sisi korban kita dalami terus. Ya, sifatnya kesinambungan. Tetapi untuk menentukan terhadap tersangka, kita sudah bisa menentukan dari beberapa alat bukti yang kita peroleh, yang menyatakan bahwa tersangka warga negara Korea Selatan atas nama Kim Dal Jong ini adalah tersangka daripada pembunuhan. Artinya kita sudah menemukan 2 alat bukti untuk menentukan siapa yang menjadi tersangka dalam perbuatan melawan hukum ini. Ya, demikian rekan-rekan ya.
P21 itu perbuatan tidak menyenangkan. Jadi tadi kita sampaikan pada saat kita tanya mana Fatah, dijawab mati. Ya. Tapi di sisi lain hal yang kontradiktif, dia menyatakan di dalam hanya sendirian. Padahal CCTV berbicara lain. Nah ini kan petunjuk juga. Pada saat itu keluar membawa senjata tajam dan air panas. Ya. Dan di panci itu juga penyok ya, sedang kita dalami apakah ini sebagai instrumental delik untuk melakukan pemukulan terhadap korban, karena kita temukan luka akibat benda tumpul di sana. Ya cukup ya. Kompas, Mas Atmo. Ya izin Pak, saya ingin bertanya 2 poin Pak. Pertama ini soal yang tadi Bapak mention kalau mereka ini baru pertama kali bertemu Pak. Nah sebelumnya kan sudah ada narasi Pak, kalau tersangka pernah ditahan di rumah detensi di Jakarta Barat. Dan juga apakah saat kejadian ada hubungan antara tersangka dan juga korban Pak. Dan yang kedua, apakah tadi sudah dijelaskan dari Dokpol kalau ada benda tumpul kan? Itu mohon maaf Pak, apakah saat kejadian itu korban itu meninggal duluan sebelum jatuh ke bawah atau memang meninggal saat jatuh ke bawah? Makasih Pak. Yang pertama saya jawab dulu rekan-rekan sekalian, ini beda konteks ya. Mereka sudah saling mengenal. Tapi setelah sekian lama, hari itu baru bertemu terkait dengan DNA ini. DNA yang ada di sendalnya itu. Ya. Artinya kemungkinan kecil mereka bertukar sendal. Karena pada saat naik ke atas, kita terlihat dari CCTV sendal itu digunakan oleh korban. Bukan oleh tersangka. Tapi pada saat kita olah TKP ditemukan DNA campuran mix di sana antara korban dan pelaku. Tapi kalau perkenalannya sudah lama pada saat ditahan di rumah detensi di Kalideres selama kurang lebih 2 tahun. Untuk sebelum atau sesudah meninggal baru dilempar, mungkin silakan dokter forensik. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.